kita belajar menggunakan aplikasi Zoom misalnya. Kita belajar menggunakan teknologi yang hari ini nggak ada di zaman Nabi. Ini bid'ah. Iya benar bid'ah gitu. Tapi jangan juga kita katakan, kan itu bid'ah dalam urusan dunia, yang kemudian nggak usah kita bicarakan bid'ah dalam persoalan itu. Bagaimana kita nggak bicara, bagaimana kita bisa mengatakan ini urusan dunia, wong kita gunakan alat ini untuk belajar kok, dan belajar agama, berarti ibadah bukan? Ya, ibadah juga gitu kan. Terkait Karena alat ibadah, untuk ibadah gitu. Nah, jadi nggak bisa kemudian kita mengatakan ini bukan ranah untuk disebut bid'ah gitu ya. Nah itu. Dan kalau misalnya ada yang ingin mengatakan bid'ah dibagi dua antara dunia dan agama, itu orang sudah jatuh kepada paham sekulerisme itu namanya. Emang urusan dunia nggak diurusi oleh Islam, gitu. Nah, ini kan juga perlu bisa didebat seperti itu. Tapi baik, mungkin karena waktu kita yang sangat terbatas juga dan ini materinya sebenarnya agak lumayan banyak juga nih ya. Panjang, San. Mudah-mudahan tidak semuanya akan tercover ya dari semua tema yang atau dari semua isi buku yang saya tulis, tetapi paling tidak kita akan menggunakan alat bantu PowerPoint ini untuk semacam di samping memudahkan juga untuk meringkas lah ya materi-materi yang ada dalam buku ini gitu ya. Nah silakan Ustaz Zaifa ditampilkan PowerPoint yang sudah saya share. Jadi temanya kalau di PowerPoint itu bid'ah versus sunnah apa dan bagaimana ya. Tapi kalau di buku yang saya tulis itu judulnya mengenal sunnah bid'ah secara komprehensif agar dapat mengamalkan sunnah secara benar dan tidak mudah memvonis bid'ah. Jadi ngamalin sunnah menggunakan istilah sunnah juga harus tepat, tapi juga jangan sembarangan menyebut suatu perkara bid'ah gitu. Nah ini kan penggunaan dua istilah yang harus hati-hati ya. Nah, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan saja dalam forum kampus syariah ini ya. Walaupun sebenarnya 4 hal ini sebagian saja dari materi buku ini. Materi buku ini sebenarnya lebih luas daripada 4 ini gitu. Tapi ini menjadi inti utamanya ya. Jadi inti utamanya. Ada 4. Pertama adalah persoalan yang diperdebatkan dalam masalah bid'ah. Adakah nggak sih sebenarnya konsep bid'ah hasanah gitu ya. Setelah para ulama semuanya sepakat bahwa konotasi bid'ah itu pasti negatif. Ini harus saya tegaskan dulu gitu ya. Jadi istilah bid'ah itu kalau kita gunakan pasti konotasinya negatif. Gak ada orang yang kemudian mau dipanggil ya sebut saya ahli bid'ah, itu gak ada gitu. Karena pasti konotasinya negatif gitu kan. Jadi makanya orang yang menerima bid'ah hasanah sekalipun ketika amalannya dibid'ahkan tetap menolak gitu. Karena sekali lagi konotasi bid'ah itu negatif. Nah, tetapi yang jadi persoalan, bisakah dia disifati sebagai sesuatu yang hasanah gitu. Artinya kalau misalnya kita dibid'ahkan amal kita misalnya, ya kita dengan logowo bilang gini aja, ya nggak apa-apa, tapi bid'ah hasanah nah, gitu. Jadi kita terima tuduhan orang misalnya menganggap amalan kita bid'ah, tapi nggak usah dengan emosi kita kemudian menanggapi, cukup kita katakan ya bid'ah sih, tapi bid'ahnya adalah hasanah gitu kan. Nah itu ada nggak konsep seperti itu gitu ya. Nanti insya Allah akan kita lihat. Nah yang kedua, rupanya nanti kita akan pahami ya keberadaan konsep bid'ah hasanah itu juga rupanya masuk dalam ranah khilafiyah. Ya, masuk dalam ranah yang diperselisihkan konsepnya oleh para ulama antara yang mengatakan ada dan yang mengatakan tidak ada. Ya. Nah karena ini adalah masalah khilafiyah, tentunya kan juga harus disikapi secara bijak. Ya, dan dalam hal ini rupanya perbedaan antara mazhab yang mengatakan ada atau tidak bid'ah hasanah ini bisa kita cari titik temunya sebenarnya. Ya, jadi titik temunya itu pada hal apa gitu. Nah ini yang nanti akan kita coba usahakan gitu ya. Karena sebisa mungkin kan umat Islam tuh jangan terus bertengkarlah gitu ya. Kalau bisa cari titik temunya. Gitu. Dan rupanya insya Allah persoalan bid'ah hasanah pun bisa kita cari, bisa kita temukan ya titik temu antara dua konsep ini. Ya. Nah yang ketiga, rupanya di antara konsep yang bisa kita jadikan dasar untuk mempertemukan perdebatan tentang apakah bid'ah hasanah ada atau tidak, yaitu dengan menegaskan bahwa bid'ah dan sekaligus istilah sunnah itu terikat sangat erat dengan 5 hukum syariah, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Nah, artinya konsep tentang hukum syariat yang 5 ini atas persoalan bid'ah dan sunnah itu sebenarnya titik temu antara dua konsep yang nanti akan kita bahas. Ya, para ulama yang menolak bid'ah hasanah tetap menegaskan cari hukumnya apa gitu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ini hukumnya bid'ah, nah itu masih belum selesai.
Karena kita tidak pernah belajar dalam ilmu usul fikih ada hukum namanya bid'ah. Gitu ya. Nah, pernah nggak Ustaz Uzaifah misalnya belajar usul fikih 4 tahun Raudhatun Nazir, hukum bid'ah di antara 5 hukum taklifi, ada nggak? Enggak Ya ada. nggak ada, nggak ada gitu kan. Jadi artinya masih koma itu. Jadi kalau misalnya kita katakan ini bid'ah, iya nggak ada masalah, ini bid'ah, tapi hukumnya apa? Ya, kita belajar menggunakan aplikasi Zoom misalnya. Kita belajar menggunakan teknologi yang hari ini nggak ada di zaman Nabi. Ini bid'ah, iya benar bid'ah gitu. Tapi jangan juga kita katakan kan itu bid'ah dalam urusan dunia, ya kemudian nggak usah kita bicarakan bid'ah dalam persoalan itu. Bagaimana kita nggak bicara bagaimana kita bisa mengatakan ini urusan dunia? Wong kita gunakan alat ini untuk belajar kok dan belajar agama, berarti ibadah bukan? Ya, ibadah juga gitu kan? Terkait Karena alat untuk ibadah ya. ibadah gitu. Nah, jadi nggak bisa kemudian kita mengatakan ini bukan ranah untuk disebut bid'ah gitu ya. Nah itu. Dan kalau misalnya ada yang ingin mengatakan bid'ah dibagi dua antara dunia dan agama, nah itu orang sudah jatuh kepada paham sekulerisme itu namanya. Emang urusan dunia nggak diurusi oleh Islam gitu. Baik. Nah, ini kan juga perlu bisa di debat seperti itu. Tapi sebenarnya yang menjadi titik utamanya adalah ya kita sepakati saja bahwa belajar menggunakan alat ini bid'ah gitu. Tapi masih belum selesai, masih koma. Nah, koma gitu ya. Jadi apa lanjutannya? Hukumnya apa? Nah, gitu. Nah, dan hukumnya apa itu akan terikat dengan salah satu di antara 5 hukum syariat. Ya, tergantung digunakan untuk apa gitu kan. Ya kalau misalnya ya alat yang kita gunakan ini dipakai untuk nonton pornografi, ya jelas hukumnya haram, kita haram namanya gitu kan. Ya kalau misalnya digunakan untuk sebagai media belajar ilmu agama, ya bahkan hukumnya bisa menjadi sunnah karena masuk dalam bab bahkan bisa wajib nanti masuk dalam bab ma la yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajib gitu kan. Nah, jadi banyak kaidah-kaidah syariat yang nanti bisa digunakan untuk menerapkan hukum atas perkara baru yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah. Dan kemudian yang keempat nanti sebagai penjabaran yang lebih detail, rupanya bid'ah pun klasifikasinya banyak. Ya, artinya bid'ah itu tidak hanya satu jenis kita sebut ini bid'ah gitu aja enggak. Nanti bid'ah itu ada macam-macamnya. Dan macam-macam dari bid'ah itu juga ada hukum-hukumnya tersendiri. Nah, gitu. Nah, ini juga yang menjadi semacam kesimpulan akhir yang penting untuk kita meletakkan istilah bid'ah sesuai dengan klasifikasinya masing-masing.